Dari hasil pemeriksaan real atau langsung, Kejaksaan Negeri Jember menghadirkan 3 ahli dari teknik sipil untuk menghitung jumlah pengerjaan. Kasipitsus Kejari Jember Herdian Rahardi mengatakan nantinya ahli akan menghitung dari kualitas bangunan, volume dan jumlah pengerjaan apakah sudah sesuai spesifikasi ataukah tidak. Menurut Herdian, hasil perhitungan dari ahli nantinya akan dilakukan pemeriksaan dan dimasukkan dalam berkas acara pidana atau BAP sehingga bisa dilihat siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan tersebut dan berapa jumlah kerugian negara. Bersama kita mengecek real fakta progres pekerjaan dari Pasar Manggisan itu. Gitu. Nah, dari ahli kapan ini Pak akan dihadirkan? Ahli baru menghitung volume dari pekerjaan, termasuk kualitas pekerjaan, apa saja yang sudah real dikerjakan di Pasar Manggisan, apa yang masih belum, dan apa yang kurang atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Masih mereka olah hasil pemeriksaan lapangan kemarin. Sampai saat ini alat bukti sudah cukup sehingga nantinya ada penambahan ahli yang akan digunakan untuk penyidikan khusus yakni dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di halaman TPA Pakusari, acara bakti sosial berjalan penuh antusias, baik dari pihak panitia maupun para warga TPA yang ingin memeriksakan kesehatannya. Ratusan pemulung TPA Pakusari yang mayoritas bekerja sebagai pemilah sampah satu persatu diperiksa oleh dokter. Diawali dengan pemeriksaan tensi sebagai deteksi keluhan maupun penyakit apa yang saat ini diidap oleh peserta. Usai pemeriksaan tensi, peserta langsung diberi obat dan arahan kesehatan mengenai kondisi tubuh agar tetap fit dan juga sehat. Peserta yang mayoritas para orang tua dan manula ini sangat antusias mengikuti cek kesehatan yang digelar oleh FKM dan komunitas Kamilah Berbagi. Dokter yang bertugas, Ragil, mengaku antusias melakukan bakti sosial kepada pemulung di TPA Pakusari ini. Dari deteksi yang ada, mayoritas para pemulung yang mengidap atau dengan keluhan persendian dan juga hipertensi. Mengingat pekerjaan yang mereka lakukan cukup berat, menguras energi dan juga bersinggungan dengan sampah. Untuk itu, panitia juga memberikan vitamin dan obat kepada para pemulung agar kembali bugar dan sehat. Sebetulnya kami terdiri dari beberapa tim, Mas. Ada dari FKM UNEX, kemudian dari unit pelayanan kesehatan di UNEX, bekerja sama dengan Kamilah Berbagi. Kita mengadakan kegiatan sosial di sini berupa pemeriksaan kesehatan dan identifikasi keluhan kesehatan pada pemulung di TPA Pakusari. Ya, harapannya kita bisa berusaha membantu para pemulung di sini untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka supaya tetap sehat walaupun berada di lingkungan yang kurang sehat. Tak hanya baksos kesehatan, usai menjalani rangkaian pemeriksaan, para pemulung juga diberikan santunan berupa baju layak pakai dan makanan bergizi dengan harapan dapat membantu setidaknya untuk kebersihan dan kesehatan para pemulung TPA Pakusari. Dari Pakusari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Mana camat yang peduli jamaah haji? Mohon berdiri para camat yang hadir. Dalam sambutannya, Bupati Jember menitipkan doa kepada seluruh ASN agar pemerintah Kabupaten Jember dapat melaksanakan seluruh program-program untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Jember. Usai melakukan pemotongan tumpeng, Bupati Jember Dr. Faidah secara langsung memberikan SK cuti kepada 148 ASN yang melaksanakan ibadah haji. Jumlah terbanyak calon jamaah haji ASN Pemkab Jember tahun ini dari Dinas Pendidikan sebanyak 99 orang, kemudian Dinas Kesehatan sebanyak 29 orang. Bupati juga berpesan kepada 148 ASN untuk berkonsentrasi dalam menjalankan ibadah haji. Sebab tugas yang mereka tinggalkan akan dialihkan oleh pejabat yang ada di Kabupaten Jember.
Ya, biasanya setiap tahun pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Jember itu dilaksanakan serentak satu tahap. Tapi kali ini saya ingin untuk ASN ada forum khusus karena mereka cuti resmi untuk menjalankan ibadah. Sebagian mereka sebagai TPHI, sebagian dari mereka sebagai TPHD, petugas dari Kabupaten Jember. Oleh karenanya saya merasa perlu memberi penghormatan kepada mereka dan berdoa khusus untuk mereka. Para ASN kali ini jumlahnya 148 bersama keluarganya 200 orang lebih, dan kali ini diberangkatkan resmi dari Pendopo Bupati Kabupaten Jember. Sebagai satu penghargaan, biasanya ASN ini selalu jadi panitia menyelenggarakan melayani masyarakat. Kali ini karena mereka juga bagian dari jamaah haji Kabupaten Jember, maka mereka juga layak mendapatkan penghormatan. Sekaligus menitipkan agar seluruh ASN mendoakan pemerintah Kabupaten Jember dapat melaksanakan program-programnya demi kemakmuran masyarakat. Nantinya bagian yang ditinggalkan seperti apa? Tadi sudah saya pesankan bahwa lupakan dulu urusan tugas-tugas karena mereka sudah mendapatkan cuti resmi untuk ibadah haji dan tugas-tugasnya telah dialihkan kepada pejabat yang ada di Jember. Oleh karenanya mereka saya harap bisa berkonsentrasi sepenuhnya untuk menjalankan ibadah haji. Teriring doa agar semua selamat berangkat sampai pulang dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara pelepasan jamaah haji Jember tersebut, Bupati berpesan agar seluruh jamaah haji agar menjaga kesehatan selama mengikuti ibadah haji di Tanah Suci, serta menjaga kekompakan antar jamaah haji Indonesia dan juga Jember, dan juga saling tolong-menolong antar sesama jamaah. Lebih lanjut, Bupati juga meminta doa agar target embarkasi haji di Jember bisa terselesaikan secepatnya. Dan mengenai progres tersebut, kini pembangunan asrama haji telah dikerjakan. Dan dengan dukungan Presiden Jokowi, Bupati berharap seluruh pelaksanaan pembangunan bisa cepat terselesaikan dan segera digunakan. Bupati juga menghimbau agar jamaah haji tidak membawa barang berlebihan saat berangkat ke Tanah Suci, dengan tetap fokus beribadah karena fasilitas yang disediakan di sana telah mencukupi untuk kebutuhan para jamaah. Kali ini kita memberangkatkan rombongan calon jamaah haji dari Kabupaten Jember tahun 2019 yang hampir 2.000 jumlahnya. Saya titip kepada jamaah haji kita, yang pertama jaga kesehatan. Ini atas izin Allah bisa menjadi calon jamaah haji, karenanya fokus saja kepada persiapan dan nanti di Tanah Suci menjaga kekompakan, tolong menolong dan tidak dibatasi dengan kloter-kloter atau kebangsaan. Siapapun sana harus kompak, tolong-menolong menjaga nama baik Jember, menjaga nama baik Indonesia. Dan saya titip untuk mendoakan Kabupaten Jember atas keputusan Bapak Joko Widodo, Jember dijadikan embarkasi umroh haji. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, karena tahun ini juga Jember membangun asrama haji dengan anggaran APBD untuk 500 tempat tidur. Mudah-mudahan untuk perpanjangan runway dan program lainnya untuk embarkasi umroh haji ini segera dapat terrealisasi, sehingga ke depan jamaah haji dari Kabupaten Jember dan sekitarnya dimudahkan akses-aksesnya. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Bupati Jember Mukit Arif. Seluruh hadirin yang hadir melakukan doa bersama untuk kelancaran dan kekhusukan para calon jamaah haji yang akan beribadah di Tanah Suci. Dari data Kemenak Jember, total calon jamaah haji yang akan berangkat dari Kabupaten Jember berjumlah 2.023 orang. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Para calon jamaah haji mulai mengumpulkan koper yang nantinya akan dibawa dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci di kantor Kemenak Jember Kamis pagi. Koper calon jamaah haji langsung didata dan disimpan di ruang aula Kemenak Jember sesuai nomor kloternya. Berbagai tanda dan hiasan terlihat di koper para CJH. Ada yang menggunakan pita hingga menggunakan boneka yang bertujuan untuk memudahkan saat akan diambil nantinya dan tidak tertukar dengan koper jamaah lain. Ya biar mudah nyarinya nanti Pak, untuk tanda aja. Iya. Ibu berangkat sama siapa Bu? Sendirian. Sendiri. Iya.
Ikut kloter apa? Kloter 44 Ibu sendiri rumahnya di mana? di Jalan MT Haryono, Sukoharjo. Oh, gimana Bu persiapannya sendiri gimana? Ya persiapan terutama ini Pak, kesehatan fisik iya. Sementara itu, Kasih Haji Kemenak Jember Ahmad Tolabi menjelaskan untuk tambahan aksesoris oleh calon jamaah haji sampai saat ini masih diperbolehkan untuk memudahkan menemukan koper saat di Tanah Suci nantinya. Mengingat koper CJH ini nanti akan dikumpulkan jadi satu dan diantar melalui PT Pos Indonesia ke bandara, setelah itu dimasukkan ke pesawat untuk diterbangkan ke Tanah Suci. Tolabi juga menghimbau agar para CJH tidak berlebihan dalam membawa barang bawaan dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ini ya, jadi untuk kopernya calon jamaah haji Kabupaten Jember sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan kepada jamaah di undangan keberangkatan itu ada beberapa catatan yang harus dilaksanakan oleh jamaah, diantaranya adalah pengumpulan koper jamaah. Jadi mulai hari ini tanggal 18 jamaah kloter 43 dan 44 mengumpulkan kopernya ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan besok itu kita angkut ke Asrama Haji Surabaya. Jadi besok yang membawa kopernya jamaah itu PT Pos sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Pos Jember. Terkait dengan tanda-tanda yang ada di koper jamaah, memang hampir setiap tahun ya kan, ada hal-hal yang unik yang dilakukan oleh jamaah. Saya yakin tidak ada tujuan lain, tujuannya cuma satu mungkin, supaya jamaah itu mudah mengenali kopernya. Dari kantor Kemenak Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan detik-detik terjadinya gempa di Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Jember. Lampu gantung tampak bergoyang saat gempa terjadi. Gempa yang terjadi pagi sekitar pukul 7:30 ini cukup keras dirasakan di Jember. Warga yang beraktivitas di dalam rumah berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Mereka bertahan di luar rumah hingga gempa berakhir. Terasa banget keras 2 kali sampai itu, Mbak. Oh, waktu itu sampai di mana? Ada di dalam rumah, terus sama anak kecil itu, langsung lari keluar. Iya. Terus takut nggak masuk rumah lagi nih? Agak trauma sih. Trauma masih dulu di luar ini. Gempa yang dirasakan warga Jember berlangsung 2 kali sekitar 1 menit. Warga yang merasakan gempa mengaku trauma kembali ke dalam rumah khawatir terjadi gempa susulan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Seorang pemilik rumah di Kecamatan Kencong, Jember bernama Aan Junaidi sempat ketakutan pasca insiden gempa yang terjadi pukul 7.18 waktu Indonesia Barat. Karena Aan juga merasakan ada gempa susulan yang terjadi setelah gempa besar menerjang kawasan di Dusun Kerajaan 2 Wunguan tersebut. Aan menceritakan saat itu dirinya sedang menjalankan aktivitas seperti biasa dan tiba-tiba terjadi gempa. Dirinya bersama istrinya dan beberapa warga sempat panik. Namun tak selang beberapa lama dirinya melanjutkan aktivitas dan melihat beberapa tembok rumah yang baru direnovasi terlihat retak tepat di dapur dan di beberapa plafon rumah dan ruang tamu. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, pasangan suami istri tersebut lama di luar rumah hingga yakin kalau rumahnya aman. Tadi sekitar jam 7:30, pas saya lagi aktivitas di dalam rumah, tiba-tiba istri saya memanggil kalau ada gempa. Kemudian saya sama istri lari keluar. Gempanya terasa ya? Lumayan keras. Jadi setelah selang 30 menit saya masuk ke rumah. Saya cek di tembok itu kok ada yang retak seperti itu di beberapa titik. Itu bangunan baru atau lama sih, Mas? Ini bangunan lama cuma sudah direnovasi. Diperbarui lagi. Seperti itu. Tapi tadi sempat takut ya Mas untuk masuk ke rumah Mas? Iya. Karena memang kondisinya seperti itu. Gempa susulan atau gimana? Ya betul. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Program 150 RLTH di Desa Randuagung ini merupakan lanjutan dari 91 unit rumah yang sudah dibangun pada tahun sebelumnya. Yang sesuai pendataan terakhir di Jember terdapat 95.000 lebih rumah tak layak huni. Selain melakukan peninjauan, Bupati Faida juga memberikan santunan berupa bingkisan kepada lansia yang belum terdata dalam program Keluarga Harapan. Salah satu penerima bantuan RLTH, Usi, mengaku senang dan berterima kasih kepada Bupati Jember karena rumahnya dibangun menjadi lebih layak lagi. Dengan kondisi rumah bocor, dengan program ini Usi bersyukur bisa mendapatkannya. Ya, terima kasih saya didatengin sama Ibu Bupati gitu. Rumah saya akan dibangun. Ya juga terima kasih gitu. Ini cucu saya sudah dikasih apapun juga saya terima kasih gitu. Itu bocor sekarang gitu. Jadi saya terima kasih didatengin sama Ibu gitu. Sudah lama bocor? Sudah 3 bulan. Gitu. Sementara itu menurut Bupati Jember Faida, selain melakukan tinjauan terkait program RLTH, di sini dirinya juga meninjau secara langsung kondisi masyarakat. Dan ternyata juga ada temuan lain seperti janda yang masih belum terdaftar di program PKH. Selain itu, masyarakat pinggiran seperti di Desa Randuagung ini juga memerlukan sanitasi untuk kehidupan sehari-hari karena masih ada masyarakat yang belum mempunyai MCK. Memang di Jember ini penduduknya besar, 2,6 juta dan kita punya data ada 95.000 rumah tidak layak huni yang dari dulu tahun ke tahun dicicil untuk diperbaiki, baik melalui swadaya masyarakat maupun CSR maupun dari Badan Amil Zakat. Dan ini program dari pusat. Kali ini APBD Kabupaten Jember juga menganggarkan dari setiap tahun ini kita targetkan paling sedikit 2.000 bisa diselesaikan. Dan ini salah satu desa yang sangat aktif. Tahun lalu 91 rumah tidak layak huni di desa ini diperbaiki. Kenapa bisa banyak? Karena banyak relawannya yang membantu mendata, membantu survei sehingga data yang masuk di Pemkab itu ketika disurvei langsung di lapangan oleh tim, benar-benar mereka berhak untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Di antaranya sekaligus survei ke lapangan untuk menemukan masalah-masalah dan melihat kondisi langsung di lapangan. Di sini perlu untuk sanitasi komunal, sanitasi lingkungan karena mereka masih banyak yang mandinya di sungai. Sebagian juga memerlukan listrik desa dan sebagian banyak sekali janda lansia tadi yang terlewat belum mendapatkan bantuan PKH. Sekaligus mendata kondisi mereka di lapangan. Beberapa tadi ada juga yang anaknya kuliah dan sudah dapat bantuan beasiswa dari Pemkab Jember. Sekaligus kita tahu kondisi rumah mereka saat ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tekad kampus Universitas Jember untuk menjadi pusat kajian teori GRAP didukung oleh keberadaan kelompok riset kombinatoriks GRAP Theory and Network Topology atau CGANT di tingkat universitas dan kelompok riset sejenis yang ada di tingkat fakultas. Misalnya KRIS GRAP, Combinatorics, and Algebra atau GCA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. KRIS Network and Security atau NS dari Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom, serta kelompok riset kombinatorika, komputasi, statistik, dan pembelajarannya atau Kompustabel dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember Profesor Slamin, sejak didirikannya di Universitas Jember di tahun 2014, kelompok riset tersebut sudah mempublikasikan tidak kurang dari 150 penelitian di berbagai jurnal terakreditasi internasional maupun nasional. Di tahun 2019 ini saja sudah ada 30 penelitian yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal. Kondisi ini didukung oleh banyaknya dosen dan peneliti di kampus Tegal Boto yang menekuni teori GRAP. Pengembangan penelitian teori GRAP di kampus Tegal Boto menjadi strategis mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dunia komputer tidak bisa lepas dari teori GRAP. Sebenarnya teori graf itu kan berada di antara interseksi atau irisan dari dua bidang ilmu yang besar itu, matematik maupun ilmu komputer. Nah, teori graf ada di tengah itu yang menjembatani antara matematik sama ilmu komputer.
banyak masalah-masalah yang kehidupan sehari-hari yang bisa diatasi dengan teori graf. Semua sebenarnya kami punya sumber daya yang bagus. Saya boleh katakan di Indonesia teori graf kita ini posisinya setelah ITB, yang kedua setelah ITB. Kami punya dosen-dosen yang kelasnya internasional gitu ya, dan publikasi kita juga luar biasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan cara yang dilakukan Dewan Guru SMA Negeri 2 Jember dalam masa pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Para siswa diajak untuk mengikuti upacara bendera sembari mengenakan kaos PLS dengan gugus masing-masing yang telah ditentukan. Usai upacara bendera, mereka langsung melakukan sholat duha berjamaah dilanjutkan dengan pengenalan guru, yang dilanjutkan dengan pengenalan area sekolah seperti taman, kamar kecil, kantin, ruang guru, perpustakaan, dan sarana lainnya. Setelah itu mereka mendapat paparan dari guru dan lembaga lain tentang peningkatan pendidikan berkarakter dan budaya religi yang menjadi ikon SMA Negeri 2 Jember. Pengenalan siswa baru yaitu dengan yang kita sebut dengan MPLS, di mana tujuan pengenalan siswa baru ini yaitu dalam rangka peningkatan pendidikan karakter siswa, meningkatkan budaya yang ada di SMA 2 ini, yaitu budaya religi, yaitu dengan sholat duha bersama, sholat duhur berjamaah, sehingga anak-anak ini mendapatkan bekal untuk hidup di masa datang. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Setelah mendapatkan laporan dari Sarbu Musi tentang adanya PHK yang dilakukan oleh PT Bangun Indo Pralon Sukses atau M-Point Pipaku Jember, DPRD juga sudah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan mendapatkan berbagai temuan penting. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono, perusahaan yang telah berdiri cukup lama tersebut tidak bisa menunjukkan izin AMDAL, izin industri dan jaminan keselamatan bagi pegawai serta bukti pajak. Hanya saja dalam rapat dengar pendapat yang digelar perusahaan tersebut hanya mampu menghadirkan izin perusahaan yang telah mati pada tahun 2018 lalu. Oleh sebab itu, hasil hearing yang dilakukan bersama Disnaker Jember dan Sarbu Musi harus dilakukan penundaan sampai perusahaan mampu menghadirkan bukti klarifikasi yang diminta oleh DPRD Jember yang nantinya juga akan langsung di-cross-check kepada dinas terkait. Perusahaan ini kurang kooperatif, oleh karenanya tadi saya instruksikan kepada Ibu Martini selaku pimpinan sidang agar menunda rapat dengan pendapat pada siang ini. Kalau ini dilanjutkan, ini pun tidak menemukan solusi. Titik temunya seperti apa? Perusahaan ini memang betul-betul artinya legal, formal, berdiri secara pendirian aturan yang ada di daerah pemerintah Kabupaten Jember, atau ini ilegal, tanda kutip. Nah ini yang harus menjadi pertanyaan sampai detik ini. Sementara itu, manajer PT Bangun Indo Pralon Paulus mengaku melakukan pemecatan kepada karyawan karena menurutnya selama ini ada oknum karyawan yang mencuri. Oleh sebab itu dilakukan PHK dan ia meyakini bahwa dari 21 karyawan tersebut ikut andil dalam kasus pencurian. PKWT yang selama ini dibangun opini seolah-olah perusahaan memecat atau mem-PHK karyawan sepihak. Karena apa? Karena di tahun yang terakhir ini ternyata ada perbuatan kriminal yang mengakibatkan kebocoran-kebocoran perusahaan. Apa itu, Pak? Masuk pencurian, ya kan datanya Mas Asif tolong buka. Ya. Jadi pencurian itu pun kernetnya 2, supir 2, tapi yang kena cuma kernet. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dari 22 pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh PT Bangun Indo Pralon Jember, selama ini hanya 1 orang saja yang digaji sesuai standar upah minimum kabupaten atau UMK. Bahkan ada 6 orang yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
Oleh sebab itu, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbu Musi Jember, Umar Faruk, menilai 22 pekerja tersebut tidak bisa diberhentikan secara sepihak dan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Karena 22 pekerja tersebut ternyata berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, padahal mayoritas sudah bekerja lebih dari 2 tahun, sehingga sesuai aturan statusnya sudah pegawai tetap. Syarat sekali, yang terakhir ini yang menyedihkan, manajemen melakukan PHK sepihak kepada pekerja hanya karena mereka mendirikan serikat buruh, yaitu Sarbu Musi. Jelas ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang ada di negara kita. Wajib semua pihak melakukan sebuah proses hukum, penegakan hukum, dan ini akan menjadi presiden buruk di Jember pada khususnya bila mana perusahaan ini yang salah dengan banyaknya pelanggaran dibiarkan. Ini masih di ketenagakerjaan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, manajer PT Bangun Indo Paralon Sukses Paulus membantah jika memberhentikan pekerja secara sepihak, sebab pihak perusahaan bersikukuh menilai 22 pekerja tersebut berstatus PKWT. Dari perusahaan, saya hormati teman-teman media, baik elektronik maupun cetak. Dari perusahaan ini, semua sudah kami jelaskan, baik perjanjian kontrak PKWT, yang selama ini dibangun opini seolah-olah perusahaan memecat atau mem-PHK karyawan sepihak. Artinya dari situ kan dibangun opini seolah-olah perusahaan ini dengan sengaja dan seenaknya, bahasanya seenaknya, menghentikan mereka tanpa memperhitungkan kesusahan mereka. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Semarak Pilkades mulai terlihat di Balai Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember. 2 calon kepala desa mulai mendaftarkan diri. Menurut Ketua Panitia Pilkades Desa Jubung Aris Ismail, informasinya akan ada 4 calon yang akan melakukan pendaftaran. Saat ini terdapat 2 pendaftar yakni Bisma Perdana dengan Imam Zainuri. Bisma mendaftar lebih dulu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan Imam Zainuri mendaftarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran sendiri dibuka pada tanggal 11 hingga 19 Juli 2019. Calon Kades Petahana Bisma Perdana mengaku mencalonkan diri karena banyak dorongan dari warga yang menginginkannya kembali menjadi Kades. Sementara itu, calon Kades Imam Zainuri mengaku memberanikan diri untuk maju sebagai kontestan karena ingin mengabdikan diri untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi Desa Jubung yang merupakan tanah kelahirannya. Jadi hari ini merupakan tahapan pendaftaran kepala desa Jubung dimulai tanggal 11 sampai 19 besok hari terakhir. Namun pada sampai saat hari ini belum ada yang mendaftarkan calon yang mendaftarkan. Tapi insya Allah sudah ada konfirmasi hari ini insya Allah 2, besok mungkin lebih dari 2 aja. Saya kalau pendaftar pertama saya tidak tahu ya, artinya apa namanya kita datang kemari ini dengan diantar teman-teman dan seluruh saudara-saudara se-Desa Jubung ya kan, perwakilan juga. Ini awal, jadi namanya mau jadi kepala desa ini kan persyaratan pertama kan harus mendaftar ya kan. Kalau kita yang pertama kita tidak tahu, nanti itu silakan masih sama ya. Harapannya apa? Harapannya kita sebagai kandidat calon kita ingin Pilkades ini diselenggarakan dan dilaksanakan secara damai. Sederhana saja, saya sebagai putra dari desa ini, saya lahir di tempat ini, saya besar di tempat ini, saya hidup di sini, bahkan mungkin saya pun nanti akan mati di sini. Itu jadi saya melihat sesuatu yang masih banyak yang perlu dibenahi. Saya ingin memaksimalkan semua potensi yang ada, sumber daya yang ada, sumber dana yang ada, karena kita tahu saat ini pemerintah demikian besar memberikan dana kepada pertumbuhan suatu desa. Saya tahu, kita semua tahu itu bukan rahasia. Tetapi apakah sudah optimal digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat atau tepatnya apakah sudah tepat sasaran? Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemenuhan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan transformasi Badan Kredit Desa menjadi Bank Perkreditan Rakyat, OJK Jember sudah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada Badan Kredit Desa agar segera mengubah status badan hukum, sebab jika tidak maka izin usahanya akan dicabut. OJK juga sudah berkoordinasi dengan 5 pemerintah kabupaten wilayah kerja OJK yakni Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Kabupaten Lumajang. Sehingga mereka status BUMDes atau Lembaga Keuangan Mikro harus segera dirubah menjadi Badan Perkreditan Rakyat atau Koperasi. Badan Kredit Desa itu harus melakukan penataan kelembagaan sesuai ketentuan perbankan. Menurut data dari OJK, Badan Kredit Desa di wilayah kerja OJK Jember adalah sebanyak 409 unit, yakni 208 unit di Kabupaten Jember, 84 unit di Kabupaten Banyuwangi, 70 unit di Kabupaten Situbondo, 35 unit di Kabupaten Bondowoso, dan 12 unit di Kabupaten Lumajang. Hingga saat ini, Badan Kredit Desa tersebut belum mengubah status badan hukumnya. Ini kan harus bertransformasi. Nah, pilihannya ada 3, menjadi BPR, Lembaga Keuangan Mikro, atau unit usaha BUMDes. Nah, saat ini kita memang masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten di wilayah kerja OJK Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan Jember sendiri. Nah, ini kan targetnya harus selesai nanti sampai 31 Desember 2019. Menurut rencana, Badan Kredit Desa di Jember, Banyuwangi, dan Situbondo akan bertransformasi menjadi unit badan usaha milik desa. Sedangkan Badan Kredit Desa di Lumajang dan Bondowoso akan berubah nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Berada di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, kebun teh Gunung Gambir menjadi perhatian ribuan orang sejak hampir setahun terakhir. Kawasan yang berada sekitar 55 km di barat laut ini berbatasan dengan Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Bahkan kebun teh milik PT PN 12 Gunung Gambir ini, 65% arealnya ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. 35% termasuk areal pabrik dan perkantoran masuk wilayah Jember. Di kebun ini tertanam teh hijau sejak tahun 1918 yang menjadi daya tarik sejarah tersendiri di samping pemandangannya yang elok. Tak jauh beda dengan karakteristik lahan teh di kebun lainnya seperti di Puncak Bogor atau di Ciwidey, Kabupaten Bandung Barat. Kebun teh berada di perbukitan dengan kemiringan ekstrim. Para pengunjung yang datang umumnya mengaku takjub karena keindahan alamnya yang hijau. Selfie dan berfotoria dari berbagai sudut lokasi tidak disia-siakan oleh para pengunjung, terlebih saat cuaca cerah. Salah satunya adalah Bagas, mahasiswa asal Palangkaraya ini mengaku cukup penasaran dengan kebun teh Gunung Gambir mendengar cerita keluarganya di Banyuwangi. Begitu ada teman dan kesempatan menuju lokasi ini, Bagas mengaku tak mau menyia-nyiakan. Mas dari mana ini asalnya? Dari Palangkaraya. Terus kenal ini dari mana ini? Dari saudara. Iya. Aja. Terus apa kesan yang ditangkap dari wisata? Bagus ya di sini, sangat wisata yang menonjolkan alamnya, sisi alamnya. Mungkin harapan kita bersama adanya wisata seperti ini bisa dijaga sama-sama, keasriannya, keindahannya, kebersihannya juga. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pesona Gunung Gambir Jember, Septa, menegaskan sebelum dibuka menjadi arena wisata, sudah banyak warga dari luar yang datang. Namun pihaknya masih berupaya melakukan pengembangan terutama infrastruktur pendukung. Sebetulnya ini idenya kita sebetulnya tidak sengaja Pak, ini karena antusiasme warga.
atau masyarakat pecinta wisata itu sangat luar biasa sekali. Jadi mau tidak mau kita harus mengembangkan potensi yang ada di Gunung Gambir ini. Ini ada beberapa destinasi di sini Pak, selain teh yang jadi view tadi. Ya, ada apa lagi selain teh? Di sini kita ada kolam renang Pemandian Dewi Rengganis, juga ada air terjun, ada pula Pancuran Derajat, juga ada pula ini yang sedang kita bangun, ada Istana Gembok Cinta, juga ada wisata wahana baru yaitu kita berkuda di kebun teh. Iya. Terus Pak Serta, pengunjung rata-rata berapa ya? Kita alhamdulillah sampai dengan akhir bulan Juni kemarin itu kita mencapai angka 66.000 pengunjung. Itu notabene hanya 10 bulan kita jalan. Mulai kita sebetulnya jalan itu baru mulai 1 September 2018 kemarin. Itu kurang lebih 10 bulan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.